Hai, kembali lagi kita bersama di training video ini. Sekarang saya mau men-sharing dengan Anda sebuah topik tentang karir Anda. Tentunya Anda masuk ke ACSJ mengharapkan sebuah karir yang baik untuk diri Anda sendiri. Dan seperti saya tekankan di awal, kami senang melihat Anda berkembang dan kami berharap bersama kami Anda bisa naik dalam karir Anda, dalam gaya hidup Anda, dan dalam kebahagiaan dan keberhasilan Anda. Oleh karena itu, saya mau sekarang sharing 4 langkah agar Anda bisa maju dalam karir Anda di ACSJ dengan usaha Anda sendiri, tanpa harus menunggu permisi dari atasan Anda atau menunggu promosi. Pelajaran ini bisa Anda dapatkan dari buku saya bernama It's My Career I Decide. Ada versi Indonesia dan Inggris, dan silahkan minta pinjam bukunya di perpustakaan. Di buku ini saya jelaskan 4 langkah dengan singkatan bernama DEAL, D-E-A-L. Maksudnya, kalau Anda ikutin ini, Anda akan mendapatkan the best deal in your career. Gitu loh. Mau kan? Ayo kita mulai. Pertama, saya mau pastikan Anda sudah nonton video Successful Mindset dulu, karena fondasi dari seorang karyawan yang berkarir dengan lancar adalah mindset-mindset yang dijelaskan. Supaya saya tidak mengulang banyak, silahkan nonton video itu karena mindset sok tahu, korban, dan lain-lainnya benar-benar menghambat perkembangan Anda dalam karir. Sedikit saya ceritakan tentang karir saya dulu dan kenapa saya terdorong untuk menulis buku ini. Saya bukan dari keluarga orang susah. Kebalikannya, saya sangat diberikan banyak hal. Sekolah tinggi, uang saku, kesempatan tinggal di luar negeri, dan sekolah di luar negeri. Mulai saya sadari pada umur 21 bahwa saya anak manja. Bisanya buang duit, tapi belum tentu bisa nyari duit. Maka dari itu, saya mulai mau belajar cara membangun kekayaan. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk merasa aman dalam hidup saya. Kalau sampai suatu hari orang tua saya tidak ada, dan saya kehilangan semua harta saya harus bisa mulai dari nol dan membangun lagi. Pada saat itu, saya lulus dari universitas di Amerika dan kembali ke Indonesia. Ayah saya menawarkan saya kerja di kantornya, tapi saya menolak karena saya tidak mau jadi anak papi di kantor. Saya mau mandiri. Saya mau orang hormati saya dan mendengarkan input saya karena saya, bukan karena dibantu reputasi ayah. Dari situ saya mulai bekerja sebagai seorang sales lapangan, dan benar-benar dari bawah. Saya melakukan servis di dapur-dapur hotel dan ruang laundry yang panas seperti rekan-rekan saya yang lain. Padahal mungkin untuk lulusan luar negeri seperti itu tidak begitu menarik, apalagi untuk cewek. Di karir saya dengan perusahaan itu, saya berkembang selama 8 tahun. Dari seorang sales di Jakarta, menjadi seorang regional manager di Singapura, menjadi seorang kepala divisi di Indonesia, dan kembali menjadi internal business consultant untuk membantu sebuah divisi di Singapura. Karir saya meningkat dengan pesat. Setiap 1,5 sampai 2 tahun, saya naik ke posisi baru dan selalu mendapat yang lebih baik. Tapi anehnya, saya tidak pernah dapat promosi dari atasan saya. Saya tidak pernah dipanggil untuk kenaikan jabatan. Yang ada, saya justru meminta peluang baru dengan menunjukkan prestasi dan kesetiaan dan kepedulian terhadap perusahaan. Anda bisa baca detailnya di buku saya. Yang penting sebetulnya, saya merasa puas dengan apa yang saya sudah capai. Saya sudah melalui banyak tantangan dan saya merasa bahagia bahwa saya bisa menang dari atas tantangan itu. Dengan pelajaran yang saya dapatkan melalui segala tantangan itu, saya jadi lebih berani untuk menjadi coach dan sekarang mulai bisnis sendiri. Sejujurnya, apa yang saya lalui di saat saya berkarir telah mempersiapkan saya sekarang dalam misi saya. Saya sekarang merasa hidup saya sangat berarti dan setiap hari saya berkontribusi untuk orang lain. Dan saya mau bagikan rahasia karir yang berarti untuk Anda. Siap? Oke, kita mulai. Sebelumnya ingat, karir Anda adalah tanggung jawab Anda, bukan perusahaan. Perusahaan karyawannya banyak, bukan hanya Anda. Kalau Anda menunggu dipromosikan, menunggu dipuji, menunggu dan menunggu, bisa jadi Anda kecewa karena apa yang Anda tunggu datangnya lama atau bahkan tidak pernah datang. Jadi, demi masa depan Anda sendiri, saya anjurkan Anda mencari cara untuk mengambil peluang dan mengembangkan karir Anda sendiri. Kami senang bila Anda bisa maju dan kami butuhkan orang yang maju.
Pertama dari deal adalah D, yaitu dare. Di bahasa Inggris, dare artinya berani. Beranikah Anda mencapai sukses? Mungkin Anda berpikir itu pertanyaan yang bodoh, tapi sering nggak kita lihat orang yang minder, yang kurang percaya diri? Atau adakah di dalam diri Anda sebuah ketakutan untuk memiliki tanggung jawab yang lebih? Untuk berdiri di depan orang penting dan memperlihatkan talenta Anda? Apakah Anda mengucapkan, kalau dia sih bisa, tapi kalau saya, apa saya bisa? Atau bahasa gaulnya, nggak gua banget, gua mah cukup segini aja. Perhatikan bedanya rendah hati dan rendah diri. Orang sukses banyak yang rendah hati. Mereka memang menghargai apa yang mereka capai, mereka masih ingin lebih banyak lagi, dan mereka menghargai orang-orang yang sudah membantu mereka. Ada juga orang yang rendah diri. Mereka menganggap dirinya kurang layak mendapatkan kesuksesan, atau kepintaran, atau kesempatan seperti orang lain. Mereka adalah win-lose. Orang lain bisa win, tapi saya ngalah aja deh. Ada juga orang yang cemas akan masa depan. Kecemasan itu mengurangi keberanian Anda untuk melangkah. Jadi dalam step pertama, ayo, Anda lebih berani. Bagaimana supaya Anda berani untuk menginginkan lebih untuk diri Anda sendiri? Punya ambisi? Punya drive kalau bahasa Inggris? Artinya memiliki keinginan untuk maju. Tanpa itu, sulit bicara tentang karir dan yang lain-lain. Bahkan saya percaya bahwa drive itu tidak bisa diajarkan. Hanya yang bisa disadarkan dan dikembangi. Kalau Anda sudah tidak punya drive, ya mau di training seperti apapun, Anda tidak akan ngerti. Bagaimana menyadari drive Anda? Pikirkan, untuk apa Anda bekerja? Untuk apa Anda berkarir? Kalau untuk uang, ya untuk apa uangnya? Masa mau berenang dalam kolam uang? Untuk siapa Anda berkarir? Untuk anak? Untuk keluarga? Aktualisasi diri? Orang tua? Tuhan? Siapa yang menjadi dorongan Anda untuk mengeluarkan seluruh potensi Anda untuk berkarya? Pikirkan baik-baik, dan biarkan Anda mengalami emosi yang kuat atas dorongan itu. Inilah yang akan memicu Anda dalam kesulitan dan tantangan. Inilah yang akan memberanikan Anda untuk melangkah lebih maju lagi. Di dalam buku ini, di akhir bab tentang dare, ada beberapa pertanyaan untuk Anda pikirkan. Silakan stop video ini dan jawab pertanyaan tersebut untuk diri Anda. Baik, kita lanjut dengan yang berikut ini. Bila Anda belum menjawab pertanyaannya, saya minta Anda jawab agar Anda benar-benar mendapatkan kejernihan dalam pengalaman belajar ini, bukan hanya sekedar teori. Jadi, bila Anda belum menjawab pertanyaannya, silakan stop video ini dan lanjut lagi setelah Anda menjawabnya. Oke, yang kedua dari deal adalah E, yaitu excel. Excel adalah salah satu akar dari kata excellent. Artinya, Anda excel pada saat Anda mencapai sesuatu yang luar biasa. Bila Anda berkarya dengan kualitas biasa-biasa saja, bagaimana Anda bisa maju? Bagaimana orang akan memberikan peluang yang lebih untuk Anda? Apalagi kalau performance Anda di bawah ekspektasi. Tapi bagaimana kalau Anda tidak jelas apa ekspektasi perusahaan terhadap Anda? Mungkin aja kan, atasan Anda kurang jelas, kepemimpinan Anda kurang baik, sistem di perusahaan tidak ada penilaian yang jelas. Itu semua bisa terjadi, dan itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda biarkan ketidakjelasan itu dan dampaknya Anda tidak tahu bagaimana mencapai ekspektasi, nah itu salah Anda. Ingat, di Successful Mindset, Anda bisa punya mindset korban atau pemimpin. Anda bisa bilang, oh sistem di perusahaan nggak jelas, itu salah perusahaan. Kasian deh gue jadi korbannya. Atau Anda bisa bilang, hey, oke, tidak jelas. Tapi saya bisa memperjelas bila saya mau melakukan hal-hal ini. Jadi saran saya, kalau Anda tidak jelas, tanya ke atasan Anda. Apa yang saya harus capai untuk memenuhi ekspektasi perusahaan terhadap posisi saya? Dan apapun jawaban mereka, pastikan ada angka yang mereka berikan. Contohnya kalau mereka bilang, dapatkan banyak klien. Anda tanya lagi, berapa banyak yang saya harus dapatkan per bulan untuk memenuhi ekspektasi? Berapa yang saya harus dapatkan per bulan untuk melampaui ekspektasi?
Karena tanpa sebuah angka yang jelas, Anda tidak mungkin bisa tahu apa yang di-expect. Kalau tugas Anda bukan sales, contohnya atasan Anda bilang, pastikan customer merasa nyaman. Anda bisa tanya, bagaimana ukurnya customer nyaman? Apa angka yang saya harus capai untuk menunjukkan customer sudah nyaman? Mungkin atasan Anda perlu berpikir, dan saya yakin sistemnya ACSJ tidak separah itu. Tapi just in case, ya sudah, berikan atasan Anda waktu untuk berpikir dan minta waktu beberapa hari lagi untuk meminta jawabannya. Mungkin untuk kasus kedua itu, angkanya adalah jumlah bulan retention atau nilai dari sebuah satisfaction survey. Apapun, pasti ada cara untuk memberikan angka untuk performance Anda. Dan bila atasan Anda tidak bisa menjawabnya, mungkin Anda bisa menyarankan bagaimana kalau kita pakai angka satisfaction survey. Nih, saya sudah bikinin satisfaction survey-nya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi itu akan membuat Anda lebih excellent. Bahkan, saya pernah mengcoaching orang untuk membuat survei kebersihan untuk menilai pekerjaan seorang office boy. Setiap pekerjaan bisa dinilai. Dan setiap orang layak mengetahui bagaimana dia bisa bekerja dengan baik secara excellent. Untuk menjadi orang yang excellent, Anda juga harus tahu talenta Anda. Sering saya bertemu dengan orang yang maksudnya baik, mau kerja keras, tapi salah tempat. Kadang-kadang Anda memilih sebuah jurusan di kuliah karena pemerintahan orang tua, atau karena ikut teman, atau memang karena jurusan itu menarik untuk Anda pada saat itu. Tapi mungkin sekarang Anda sudah berubah. Atau dulu Anda masuk kerja sebagai sales, dan terus Anda ikutan karir sales, tapi mungkin hati dan jiwa Anda lebih cocok di customer service, atau bahkan di accounting. Atau sebaliknya, Anda masuk di accounting, tapi sekarang maunya ke sales atau customer service. Jadi pertanyaan saya, apa pola-pola dalam karir Anda yang Anda bisa pelajari untuk mengetahui talenta Anda? Ada juga banyak tes talenta di internet yang Anda bisa ambil untuk benar-benar menggali potensi Anda sebenarnya di tempat yang benar. Biji mangga pasti buahnya mangga. Bila Anda mengetahui biji talenta Anda, maka saya yakin Anda bisa menghasilkan sebuah buah yang sesuai dengan talenta Anda dan yang manis. Hentikan video ini sekarang dan silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bab Excel.